Udah lamaran ke 100 kali, kok masih gagal terus ya? Apa karena aku nggak bisa apa-apa? Hai, ada yang belum dapat panggilan kerja sampai sekarang? Kalau ada, jangan bersedih ya, terus semangat dan jangan putus asa. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu wajar kok timbul di benak kamu, apalagi kalau udah lama apply CV lamaran sana sini tapi belum dapat kerjaan juga. Pastinya pesimis itu mulai menyerang kamu dan sampai-sampai mulai berasumsi negatif terhadap diri sendiri, kayak apa aku kurang pengalaman ya? Atau tadi pas interview aku ngomongnya belibet? Atau emang pada dasarnya aku orang yang kompeten? Nah, pikiran-pikiran negatif kayak gitu jangan kamu pelihara. Harus kamu buang jauh-jauh. Kalau enggak, yang ada kamu malah makin putus asa terus, jadi malas cari kerja. Pastinya nggak mau kan? Percaya deh, suatu saat nanti pasti akan ada masa-masa nyari kerja jadi males gara-gara ngerasa udah nggak ada harapan. Udah gitu ntar ditanya-tanyain mulu sama orang sekitar, mungkin dihina dan hal lainnya yang bikin kamu makin down. Tapi kenapa sih kok kita belum dapat panggilan juga setelah sekian lama menyebar CV? Yuk bahas sama-sama alasannya sama aku, Tiara di Asesmen Indonesia. Yang pertama, kurang aktif dalam mencari. Kenapa sih sulit banget dapetin kerjaan? Karena kamu bersikap kurang aktif atau pasif saat mencari pekerjaan. Bersikap kurang aktif yang dimaksud adalah ketika kamu nggak mau ngembangin potensi diri sesuai dengan profesi yang sedang kamu incar atau lamar. Misalnya nih, kamu pengen banget posisi jadi jurnalis, maka kamu harus berlatih menulis berita. Tapi dalam hal ini tuh kamu nggak mau belajar untuk menulis. Dalam melamar suatu pekerjaan, kamu harus mastiin kalau kemampuan yang kamu miliki itu sudah mumpuni. Harus perhatiin kualifikasinya dan jadiin hal tersebut sebagai patokan buat ngembangin diri agar kamu bisa menguasai bidang pekerjaan yang akan kamu lamar. Dengan cara itu, kamu bakal lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kurang relasi dan informasi. Kenapa sih kayak susah banget dapetin kerjaan? Itu karena kamu nggak punya relasi atau jaringan yang kuat buat cari pekerjaan. Beberapa orang berhasil dapetin pekerjaan dengan usaha dan kerja keras sendiri, tapi nggak bisa nutup mata kalau saat ini adanya relasi dan jaringan alias orang dalam itu sangat amat berpengaruh. Kalau kamu nggak punya, kamu bakal susah untuk dapetin banyak informasi. Nah, orang dalamnya ini bukan berarti harus berasal dari keluarga kamu. Untuk dapetin orang dalam, kamu bisa cari lewat LinkedIn dengan connection ke karyawan suatu perusahaan yang kamu incar. Karena kebanyakan orang itu kurang mendapatkan informasi dari perusahaan, hal tersebut yang bakal kelihatan dan mempengaruhi hasil wawancara kerja kamu. So, jangan takut buat connection di LinkedIn dengan orang lain. Yang ketiga, CV kamu itu nggak profesional atau nggak ITS friendly. Itu jadi hal yang krusial banget dalam menggambar kerja, yaitu CV nggak profesional. Karena perusahaan itu bakal menilai CV kamu yang kamu lampirin sebagai dokumen wajib yang biasanya menentukan tahap awal atau tahap administrasi. Jadi kamu harus pastiin CV kamu itu informasinya udah lengkap dan perbaiki desainnya agar terlihat profesional. CV yang profesional bikin informasi-informasi vital yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian untuk desainnya warnanya hitam putih atau biru putih. Kamu bisa banyak cari contoh-contoh CV profesional di internet atau di sosial media juga udah banyak kok. Nah, kalau boleh lengkap, cus dilengkapi mulai dari sekarang. Yang keempat, milih-milih pekerjaan yang berbeda dengan keahlian. Ini gak kalah penting juga. Kenapa kamu susah buat dapetin kerjaan? Karena kamu punya profesi yang berseberangan dengan keahlian yang kamu kuasain. Misalnya kamu adalah seorang sarjana hukum, tapi bekerja di bidang kesehatan. Sebenarnya emang gak ada yang salah sih, tapi latar pendidikan akan diperhitungkan oleh perekrut ketika kamu nekat memilih profesi yang berseberangan dengan keahlian. Menurutku switch karir ya nggak apa-apa kok, nggak ada masalah sama kamu bisa belajar dan mengikuti berbagai kursus yang saat ini ada dan tidak memberatkanmu. Nah, untuk antisipasinya, prospek karir emang harus direncanain sejak awal antara keahlian dan profesi yang akan kamu ambil agar tidak berseberangan. Yang kelima, nggak percaya diri pas wawancara kerja. Lo CV udah, pas wawancara kamunya malah nggak pede.
Ini bakal susah banget untuk dapetin suatu pekerjaan karena percaya diri adalah suatu hal yang penting. Dan wawancara kerja juga merupakan tahapan yang paling nentuin apakah kamu akan diterima bekerja atau enggak. Makanya untuk hadapin wawancara, kamu perlu persiapin penuh dan latih dirimu percaya diri untuk berbicara di depan orang lain. Pas wawancara kerja, kamu jangan kelihatan gugup dan gak percaya diri. Alasan ini yang bikin rekrutmen enggan untuk memilihmu sebagai pekerja baru atau karyawan di perusahaan tersebut. Aku tahu kok pas wawancara mah pastinya ada groginya, tapi seharusnya kamu bisa kontrol agar terlihat lebih meyakinkan saat wawancara kerja. Nah, untuk itu semua, kamu harus benar-benar mempersiapkan diri mulai dari mengikuti kursus. Banyak lihat informasi-informasi dari sosial media mengenai info-info lowongan kerja. Misalnya, info-info mengenai CV yang bagus itu kayak gimana sih? Dan yang layak buat terima HRD itu kayak gimana? Jujurly, in case yang udah relate banget di zaman sekarang ini, dan aku sendiri jelas pernah ngalaminnya. Karena aku pernah ngerasain gimana rasanya frustasi gak dapet kerjaan sama berbulan-bulan. Tapi di satu sisi, hal yang aku dapetin di waktu-waktu itu adalah dengan menggunakannya untuk belajar yang banyak. Jadi jangan sampai waktumu itu terbuang sia-sia ya. Untuk info-info menarik lainnya, kamu bisa cek channel YouTube kita ya. Dan jangan lupa untuk kepoin Instagram kita, serta kasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah menonton. Fighting guys, aku yakin kamu pasti dapat kerjaan ACAP. Bye.